Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saudara untuk menghadap Tuhan di pagi yang indah ini. Dalam keadaan apapun kita, ketika kita menghadap Tuhan, saya percaya kuasa Allah ada di tempat ini. Itulah sebabnya siapkan hatimu dan kita mau rasakan bagaimana Tuhan sangat baik di hidup kita. Bagaimana kemurahan, pertolongan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kita. Amin, Yesus. Amin, 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 Tuhan. Dengan darahmu
Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan mujizat-Mu Tuhan. Kami ingin meraih berkat Tuhan di hidup kami. Kami tidak ingin pulang kosong Bapa, tapi ada berkat yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Kekuatan iman, kekuatan iman, kekuatan iman Tuhan beri bagi kami. Supaya ketika kami menjalani hari demi hari, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Bapa. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlalu besar. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Amin, Jesus. Menebus hidup. Sudah kita makin berdiri, saudara, kita nyanyikan pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebab terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tak dapat kami balas Amin, Tuhan. Jesus.
segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang ya Bapa, membawa hidup kami, membawa penyembahan kami Tuhan, membawa hati kami Tuhan kepada-Mu, untuk menaikkan setiap penyembahan kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian kami ya Bapa, rasa syukur kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, Kau disenangkan Tuhan, Kau dimuliakan Tuhan hari ini. Biar segala fokus kami hanya kepada-Mu Tuhan, biar segala penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kini hati kami telah siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kami ya Bapa, dalam pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau mulai Tuhan setiap rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, semuanya berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan berjalannya ibadah ini, dan kami serahkan semua jemaat Tuhan, baik yang sudah datang maupun yang sedang dalam perjalanan ya Bapa. Kau yang tibakan mereka semua di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Kau Tuhan. Kami siap Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Cuman Ibu Irma. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, Allah kita yang berkuasa. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau yang terbaik buat Tuhan.
gerakkan roh Allah di sini. Puji Tuhan. Maka iblis dikalahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Boleh silakan duduk saudara. Tapi walaupun kita dalam keadaan duduk, kita tetap buka hati kita saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman yang akan memberi kita kekuatan, firman yang akan memberi kita kemampuan, bahkan firman Allah yang akan membongkar hidup kita. Sakit mungkin
saudara. Terlalu berat. Tapi ketika firman Allah disampaikan, itu adalah suara Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kembali dibentuk oleh firman Allah. Kita mau siapkan kembali hidup kita untuk dibentuk oleh suara Tuhan, oleh firman Tuhan. Dan biar kita mau berkata kepada Tuhan di pagi ini, ya Tuhan, ini hidupku Bapa, ini hatiku Tuhan. Kami siap untuk dibentuk dengan Engkau Tuhan. Supaya di setiap langkah kami tidak salah jalan Tuhan. Di setiap perjalanan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Roh Kudus, mampukan kami. Kadang-kala kami jatuh. Jesus. Kadang-kala kami lemah Tuhan. Kadang-kala kami tidak berdaya Bapa. Hanya Roh Kudus-Mu, hanya firman-Mu yang memberi pertolongan buat kami. Dan kami mau berkata berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mampukah saudara mengucap syukur ketika saudara dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa? Mampukah saudara bersyukur kepada Tuhan ketika doamu belum juga dijawab oleh Tuhan? Dalam rasa sakit, Engkau
amen Tuhan. Kau dengar seruan doa mereka Tuhan. Dengan suaramu yang terbaik buat Tuhan berkali-kali. Sama-sama kita nyanyi pujian ini berkali-kali. Berkali-kali kau menolak, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti-Mu. Kami bersyukur kami bisa memanggil Dia Abba, ya Bapa. Dalam keadaan kami lemah Tuhan, dalam kami tidak ada kemampuan Bapa. Ketika kami mengalami begitu banyak masalah, ketika kami begitu banyak mengalami persoalan Tuhan, bahkan ketika kami jatuh Tuhan, berkali-kali kami berkata Engkau menolong kami, berkali-kali Engkau mengangkat kami, berkali-kali Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja. Kami bersyukur bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur berterima kasih punya Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami sudah membangun mezbah kami di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mengagungkan Tuhan. Kami percaya Engkau duduk di atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Dan saatnya kami akan mendengarkan kekuatan kebenaran firman Allah. Urapilah hamba firman-Mu, pakailah hamba firman-Mu. Kuasa Allah, otoritas Allah, wibawa Allah ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Pinjam bibir lidah hamba-Mu ketika menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan berilah kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Allah dan melakukan kebenaran firman Allah itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di pagi yang indah ini. Dan siaplah kami untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Dan siaplah hati kami untuk memberi persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati kami sesuai janji kebenaran firman Allah. Ketika kami berkorban, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami terima firman Allah serta memberi korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan yang bertugas, tolong maju ke depan, saudara.
diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap membawa pulang berkat Tuhan? Mari kita membaca Alkitab. Saya tidak pernah berjanji di minggu lalu bahwa saya akan membicarakan bagian kedua dari doa Bapa kami. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang kenapa Yesus mengajar di doa Bapa kami harus menyebut Bapa kami. Kenapa bukan Raja kami? Kenapa bukan imam kami di dalam sorga? Dan yang hadir minggu lalu sudah mendapat uraian itu. Sejenak singkat saya kasih tahu bahwa kenapa Tuhan ngajar kita menyebut Bapa, supaya kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai anak. Nah, anak siapa yang dapat berseru ya Aba ya Bapa? Anak yang seperti apa? Tentu anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang terus merubah karakter Bapa, hidup di dalam hidup anaknya. Dan juga saya sudah jelaskan, berarti waktu engkau diajar untuk menyebut Bapa, Tuhan ngajar lebih dulu kepada kita, perbaiki kelakuanmu sebagai anak yang baik di hadapan Tuhan. Oke, kita ke bagian berikut di ayat yang sama, Matius 6 ayatnya yang ke-9. Saya ada di atas, saya mensinkronkan dulu catatan-catatan ini, saudara-saudara, dengan bagian multimedia, karena memang PC kita belum selesai. Ini masih pakai tabnya Benny supaya ayatnya disalin di situ, biar bisa keluar di sini. Oke, tadi saya pikir mau langsung dari ini, cuman agak ribet Bapak Ibu Saudara. Sedikit waktu saya sidak di sekolah minggu sana, mereka sedang memuji Tuhan. Oke, sudah bisa ditampilkan ayat firman Allah ini, Matius 6 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya mau bicara sekarang bagian yang disebut dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, kata dikuduskan itu ditulis dipermuliakan namamu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mana yang benar? Dipermuliakan namamu atau dikuduskan namamu? Kalau kita dengar sepintas, ini adalah dua kata yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dipermuliakan dan dikuduskan. Saya belajar untuk melihat benang merah antara dimuliakan dan dikuduskan. Perjanjian Lama itu adalah Alkitab PL itu disalin dari Alkitab Border, saudara. Versi King James lebih mengena kepada maknanya. Cuman kalau kita juga bicara tentang Tuhan, kita tidak mungkin mengkuduskan Tuhan karena Tuhan memang sudah kudus, saudara. Nggak mungkin kita dikuduskan namamu tanpa kita ngomong Tuhan kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang sudah apa? Sudah kudus. Nah, tetapi bukan berarti itu salah. Kita melihat hubungannya kenapa Bapak Ibu Saudara tentang dipermuliakan dan dikuduskan. Alkitab bahasa Yunani atau terjemahan asli dari kata ini itu memakai kata hagiaso. Ada nggak di sini, saudara? Oke, nah ini. Oke, hagiaso. Saudara-saudara, hagiaso itu punya arti, Bapak Ibu Saudara, membuat suci secara seremonial, memurnikan atau menguduskan secara mental untuk menghormati, dan ternyata ada arti kata apa? Memuliakan. Haleluya. Jadi tidak pernah salah, karena juga hagiaso itu artinya menguduskan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, mari kita lihat dulu hubungan yang lain penguraiannya. Kudus, lalu kemudian dimuliakan. Arti kata kudus, kudus artinya yang, ngerti tahu? Kudus artinya yang dipisahkan. Jadi kudus artinya yang dipisahkan. Itu beda dengan suci, saudara. Suci itu Bapak Ibu Saudara suatu keadaan.
Maria tidak bisa disebut kudus karena Maria dalam keadaan perawan yang suci, saudara. Tetapi kudus artinya dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Dipisahkan untuk hal-hal lahiri. Hal-hal ilahi yang berhubungan dengan Tuhan dan dengan pelayanannya. Bapak Ibu, saya kasih contoh kata kudus. Itu hari Sabat, Alkitab bilang dikuduskanlah. Kuduskanlah hari Sabat. Saya tanya, apakah Sabat itu berbeda dengan hari-hari yang lain? Tidak, dia sama. 24 jam. Ahad, hari Minggu juga punya waktu 24 jam dalam satu hari. Sabat juga punya waktu 24 jam satu hari. 60 menit sama dengan Ahad, sama Minggu, sama Sabtu, sama Sabat, sama Senin, sama Selasa dan sebagainya. Tidak ada yang berbeda, detiknya sama, menitnya sama. Tetapi kenapa Bapak Ibu Saudara itu disebut dikuduskan? Ya karena Allah mau, Allah pisahkan Sabat dengan hari-hari yang lain menjadi hari khusus bagi Tuhan. Boleh bilang amin? Nah, kalau itu suatu benda, Bapak Ibu Saudara, seperti emas yang diambil, waktu diambil dia hanya bongkahan tanah yang hanya kecil sekali kelihatan memungkinkan ada emas. Lalu diproses, diolah, lahirlah dia, saudara. Waktu dia membentuk emas, dia masih dipisahkan dengan sanga, dengan kotoran-kotoran. Dia dipisahkan lagi dari bongkahan, dipisahkan dari sanga, dipisahkan dengan bakar, sampai dia menjadi satu benda yang disebut benda apa? Mulia, barang mulia, benda mulia yang ditarik, yang dipisahkan. Bapak Ibu Saudara, kita pun saudara masuk surga karena dipisahkan, dikuduskan. Haleluya. Nah itu pengertian kudus. Jadi kudus artinya yang kemudian dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, dia itu Allah yang kudus, yang pekerjaannya adalah kita orang percaya harus memuliakan Tuhan. Boleh tampilkan next berikut ayatnya? Oke. Dalam konteks Alkitab, dimuliakan atau dikuduskan, saudara, berarti itu mengakui, menghormati, meninggikan nama Allah di atas segala-galanya. Itu konteks Alkitab. Ini bukan sekedar soal memuji secara lisan. Jadi waktu kita bicara tentang memuliakan nama Tuhan, itu bukan persoalan lisan, tapi persoalan menempatkan Tuhan di segala-galanya untuk dihormati dan dipuji. Secara teologis, ini mengandung makna Allah ingin namanya dimuliakan di dunia oleh anak-anaknya. Nah, waktu Allah mengajar kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Allah sebenarnya ingin supaya kita orang Kristen itu punya komitmen apa? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan hidup mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman begini, lu kalau menghadap Tuhan bilang dikuduskan namamu, itu bukan persoalan bicara, bukan persoalan ucapan, tapi persoalan waktu engkau datang ke sana, engkau sudah siap nggak untuk memuliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan segala sesuatu di hidupmu engkau memuliakan Tuhan. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana sih sebenarnya orang Kristen itu memuliakan Tuhan. Apakah datang beribadah seperti ini memuliakan Tuhan? Ataukah hanya sekedar datang beribadah lalu kita bilang, wah saya sudah memuliakan Tuhan? Nah hari ini kita belajar supaya waktu engkau berdoa dengan pujian, dengan menyembah Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, Tuhan gak pernah dengar kata pemuliaanmu. Kenapa? Karena Tuhan lihat dalam hidupmu tidak pernah memuliakan Tuhan. Haleluya. Kenapa kita nggak ngajarin mengucap doa Bapa kami di gereja? Karena doa Bapa kami itu patron, bukan suatu hakikat yang harus disebut. Gereja lain sebelum pulang, mari kita doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kita enggak, kenapa? Karena kita melihat bukan ucapannya, tetapi kita melihat maknanya. Waktu engkau bilang Bapa, dimuliakan nama Bapa, hebat engkau Bapa, engkau Allah yang luar biasa. Tuhan bilang benar, karena hidupmu memang meluar biasakan Tuhan. Mari kita mulai. Kalimat tanya, bagaimana caranya seorang anak Tuhan memuliakan Tuhan? Pertama, Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ada banyak saudara. Kalau ini harus disambung ke minggu depan, kita sisihkan minggu depan kan kita ada perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus pendek aja, 60 menit saja saudara. Oke, Ibrani 13 ayat ini. Perhatikan, sebab itu marilah kita
Betul di atas, saudara? Oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir apa? Yang memuliakan namanya. Itu ucapan bibir saya bikin besar. Jadi pertama orang Kristen yang mengucap yang memuliakan Tuhan, dia harus apa? Harus apa? Bersyukur dengan ucapan bibir. Saya baca di berikut 5. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara nggak salah. Tadi waktu menyembah Tuhan, saudara sedang memakai ucapan bibirmu menyembah Tuhan. Anda sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan tinggalkan ibadah, karena ibadah adalah peluang, kesempatan. Saudara diberi kesempatan untuk menyembah, memuliakan Allah. Tapi memuliakan Tuhan dengan bibir, bukan cuma di gereja, di rumah, di dapur waktu engkau memasak. Haleluya. Waktu engkau sakit, engkau harus memuliakan Tuhan. Waktu engkau sehat, sama. Memuliakan Tuhan dengan bibir. Waktu engkau landing hidupmu, saudara, memuliakan Tuhan. Engkau take off, waktu engkau mendarat ke bawah, hidupmu terjun ke bawah, saudara, dengan baik. Tuhan tidak pernah bilang bahwa nggak usah mengucap syukur. Tapi orang Kristen mengucap syukur dalam segala perkara dengan apa? Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kalau engkau hanya dapat mengucap syukur hal yang baik, lalu hal yang buruk engkau tidak mengucap syukur, di sini nggak letak cara engkau mengucap syukur. Ini baru awal, ini baru kunci, ini baru kulitnya saudara. Tentang orang Kristen harus mengucap syukur, memuliakan Allah dengan apa? Dengan bibirnya. Suka dukamu, muliakan Tuhan. Jangan main dong, saudara. Haleluya. Saudara naik pesawat, puji Tuhan bisa ke atas, karena katanya bahaya itu waktu take off, saudara. Lalu di atas aman. Engkau landing, engkau puji Tuhan. Engkau jatuh pun, saudara, harus memuji Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan orang Kristen tidak memuliakan Tuhan. Dengan baik, suka dukamu tetap harus memuliakan Tuhan. Nah, sampai situ. Next, ayat berikut. Mari kita lihat. Ini bagian pertama, tapi untuk pengarah ke bagian yang kedua, orang Kristen tuh bagaimana memuliakan Tuhan. Perhatikan ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang. Bangsa siapa itu? Bangsa Israel. Datang mendekat dengan apa? Dengan mulutnya, dengan bibirnya, dan apa-apa? Memuliakan aku. Masuk yang di atas pengertiannya. Dan dengan bibirnya. Padahal, perhatikan, hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku, yang ada dari kami, saya jelaskan tentang ibadah. Ibadah itu semua pelayanan dari ruang persembahan, ruang korban bakaran, sampai ke dari halaman tempat pembakaran sampai ke ruang Maha Kudus. Seorang yang melayani. Jadi ibadah itu adalah pelayanan kepada Allah. Ibadah bukan cuma duduk dengan firman Tuhan. Ibadah di luar, waktu engkau menyenangkan Tuhan, kau sedang beribadah kepada Tuhan. Sudah dengar tentang ibadah? Perhatikan, ada orang Israel datang menyembah Tuhan dengan mulut, dengan bibirnya mereka memuliakan Tuhan. Tapi perhatikan, hati mereka jauh. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Haleluya. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Maksudnya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan tidak sebatas dengan ucapan bibir. Tapi harus dilihat gimana ibadahmu, gimana penurutanmu, gimana ketaatanmu. Haleluya. Nah, mari kita mulai bagian yang kedua, karena ternyata memerlukan tindakan. Di atas sebenarnya saya menggarisbawahi tentang pengertian dalam konteks Alkitab. Ini bukan sekedar soal memuji lisan, tetapi juga tindakan. Memuliakan tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar ucapan bibir, tetapi ada tindakan. Ada satu bentuk ibadah yang bukan karena perintah manusia, tapi karena perintah Tuhan. Yang kedua, kita masuk kepada tindakan. Apa itu? Amsal pasal 3 ayat 9. Apa-apa yang harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Mari kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lihat ya, tentang harta Tuhan sertakan dengan ayat atau dengan kalimat
apa ini? Hasil pertama segala penghasilan. Bapak Ibu Saudara, itu harta. Itu Tuhan bilang gini, semua yang kita punya harus dimulai dari, karena bisa hasil pertama itu pekerjaan. Terima kasih, di sini ada banyak anak-anak muda yang kalau dia gaji pertama dia kasih, saudara. Dia nggak nikmatin, saudara. Gaji pertama dia kasih. Nah, untuk apa mengerti apa? Bahwa kemudian engkau akan melimpah harta dari pekerjaanmu. Haleluya. Makanya ini saya sisihkan tentang hasil pertama. Saya mau bicara tentang hartamu. Kayak kedua dengan baik. Memuliakan Tuhan itu harus memuliakan dengan apa? Hartamu. Halo? Aduh, ini kok bicara harta, bicara oh ya semua ini. Apa memuliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Yang gak berharta gimana? Dengar sebentar, saudara. Memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan hartamu. Yang pantatnya mulai panas kalau dengar harta ini ya, saudara ini. Takut hartanya digoyang-goyang di gereja, saudara. Ada 3 alat ukur Tuhan tentang yang kita punya, tentang harta kita. 1, memberi. 2, apa? Menabur. Ada sini? Menabur. Dan ketiga adalah perpuluhan. Harta kita diatur di 3 langkah ini. Menabur, memberi, perpuluhan. Menabur bukan memberi. Memberi bukan menabur. Menabur, memberi bukan perpuluhan. Perpuluhan bukan memberi. Perpuluhan bukan menabur. Haleluya. Kalau Anda mengelola hartamu untuk memuliakan Tuhan, 3 perkara ini dikerjakan. Haleluya. Nah, senang sekali, saudara. Saudara mau diberkati? Pertama, Bapak Ibu Saudara, tentang memberi. Kita baca dulu Lukas 6 ayat 38. Memberi, menabur, dan persepuluhan. Kita lihat memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar. Haleluya. Akan dengan baik dicurahkan. Berkat itu dicurahkan. Beda dengan tuang. Dicurahkan. Tuhan bukan menuang berkat kita, tapi Tuhan mencurahkan. Sampai waktu engkau menampungnya, engkau menggoyang-goyang karungnya supaya dia padat berisi. Dengarin janji Tuhan tentang memberi. Haleluya. Terus dulu ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Perhatikan kalimatnya. Ini bicara volume. Ini bicara ukuran. Ini bicara takaran. Boleh bilang amin? Bicara apa? Volume. Waktu saudara ingin mengalami volume yang besar, saudara juga harus mengeluarkan hal yang besar. Makanya Alkitab bilang, nah seperti itu hubungannya dengan menabur. Itu berkat. Amin, saudara. Dan waktu engkau memberi, engkau nggak usah nuntut apa yang kemudian akan Tuhan gak balaskan kepada saudara. Karena itu menyangkut apa? Nilai, menyangkut isi, menyangkut volume. Saudara, kadang saya gini loh. Dan bukan kadang, kebanyakan kalau saya pelayanan, saya ngelihat ke gereja kecil Bapak Ibu Saudara. Saya kemana dong saudara? Saya bukan pelayanan. Saya nggak ngambil PK-nya. Padahal yang hadir di Manado tahu kan? Boleh dibilang gaji itu besar. Tapi saya terima, saya kembalikan. Sebelum saya ke Manado, saya diundang ada gereja kecil, mau bikin pembinaan kepada pelayan-pelayannya. Saya datang. Habis itu dia ada satu jemaat ibu yang bilang sama gembalanya, panggil dia pun pelayan kita dikasih tataran. Nanti saya yang ngasih sama pendetanya. Tapi waktu saya terima, saya kembalikan sama gembalanya karena saya tahu saudara apa yang dia butuhkan. Waktu saya ngasih sama dia, saya nggak berharap bahwa saya akan dapat seperti apa yang beri. Karena waktu saya memberi, yang saya tunggu adalah nilai pemberiannya. Saya waktu ngasih di Manado, saya tahu satu waktu
nilai yang lebih akan saya terima, bukan di Manado, tapi di tempat ini. Tapi di tempat lain itu memberi. Mari kita pindah ke menabur, hal yang berbeda. Menabur, 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai apa? Sedikit. Orang yang menabur banyak apa? Akan menuai banyak. Ada artikel yang mau saya baca. Apa yang engkau tabur itu apa yang engkau tuai. Tadi menabur sedikit, menabur banyak. Ada hubungannya saudara dengan memberi. Tapi Alkitab tentang menabur dibilang apa yang engkau tabur itu yang apa? Engkau tuai. Jadi ini menabur itu bicara apa? Menabur itu tidak hanya bicara volume, bicara isi, tapi bicara produk, bicara jenis, saudara. Maka saudara, kalau kau menanam anggur, engkau akan menuai anggur. Beda. Engkau memberi uang, Tuhan mungkin nggak beri engkau uang, tapi Tuhan beri kesejahteraan yang lebih bernilai dari sekedar uang. Itu, haleluya. Kalau kau memberi, jangan bilang itu saya dapat semua. Bukan. Bahkan waktu memberi pun engkau nggak berharap dapat balasan. Kenapa? Karena memberi itu memuliakan Tuhan. Dapat balasan itu akibat, saudara. Tapi tujuan memberi sama, tujuan menabur. Waktu engkau menabur, Tuhan bilang, itu bicara apa? Produk yang kau tabur. Engkau tabur kebajikan, kau tuai kebajikan, engkau tolong orang tolong saudara. Haleluya. Engkau tabur uang, engkau dapat uang. Engkau tabur duren, engkau terima duren. Itu bicara apa? Bicara tentang produk. Coba engkau lihat apa yang kau tahan hidup saudara. Engkau mau kembangkan nggak produk hidup saudara? Engkau pelit di produk itu, produkmu nggak akan dibuat Tuhan mengembang. Haleluya. 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 Semakin engkau merasa kurang di sini, itu yang engkau harus kembangkan. Engkau tabur, saudara. Boleh bilang amin? Jadi orang Kristen, kalau dia memuliakan Tuhan, dia harus memberi, dia harus menabur. Sekarang perpuluhan. Perpuluhan bukan memberi, perpuluhan bukan menabur. Sangat jauh sekali berbeda perpuluhan dengan memberi. Karena perpuluhan hubungannya dengan nominal. Coba Anda lihat, ada nominal nggak di kata perpuluhan? Ada tidak? Ada tidak? Halo, ada tidak? Ada apa? 10. Waktu Tuhan bilang kau muliakan Tuhan, engkau kembalikan milik Tuhan. Tuhan kasih standar nominal karena Tuhan mau lihat kejujuranmu. Menabur, memberi, dasarnya gini, berilah dengan sukacita. Amin. Beri sukacita, nggak ada nominal. Engkau cuma beri 10.000, tetap Tuhan berkati karena engkau beri sukacita. Tapi persepuluhan Tuhan kejar nominal. Ini nggak bicara bohong. Baru habis doa tadi malam, saya di belakang ngomong sama anak. Ada ibu dekat, Om. Tadi saya baru bilang, Tante, saya lupa kalau besok ini sudah bulan Maret, Om. Sudah bulan Maret. Kenapa? Saya lupa ngasih perpuluhan bulan Februari. Saya udah bilang, Tante, saya mau kasih 2 kali di bulan Maret. Oh, tapi Tante bilang aman. Oh iya, puji Tuhan. Apa dia sambung yang bikin hati saya bangga gini. Kalau saya nggak ngasih, saya nggak bisa tidur. Yang pantatnya gatal terserah saudara. Saya hanya bilang, saudara mau diberkati atau tidak, muliakan Tuhan. Cara memuliakan Tuhan atur. Saudara-saudara, perpuluhan itu konsekuensinya dengan nilai hidupku di mata Tuhan. Maliaki, baca, sebelum bacalah. Dengan apa aku menipu Tuhan? Tuhan dengan membayar perpuluhan. Anda lihat, perpuluhan yang tidak dikerjakan menunjukkan orang itu berstatus penipu. Saudara,
Tuhan berkati usaha saya. Waktu berkati ada milik Tuhan di sana. Itu bukan punya kamu. Kewajibannya kembalikan. Waktu saudara diberkati, engkau kembalikan. Engkau nipu Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tipu. Ada orang berkamus rasa dalam memberi. Dia kehilangan nominal kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, perpuluhan bukan rela nggak rela. Perpuluhan tidak ada hubungan dengan berilah dengan sukacita, enggak. Engkau nggak sukacita, engkau beri. Engkau rasa nggak cukup, engkau harus beri. Satu waktu ada ibu muda, dia ngasih mobil, baru bilang sama saya, ya saya ngomong aja itu anak saya. Wah, waktu cuma terima gaji 5 juta, saya keluar 500. Nggak mikir-mikir. Kemarin jualan dapat 100 juta, Pak, keluar 10 juta. Aduh, berasa loh. Nah, lihat. Manusiawi. Saya bilang, kamu sih ngelihat yang mau keluar, lihat yang masuk. Kamu mau dikembalikan dapat 4 juta atau mau dapat 90 juta? Sebentar saya mau kasih tahu tentang kenapa orang berat di sini. Bagian ketiga tentang muliakan Tuhan dibagi hubungan dengan ini. Bapak Ibu Saudara, engkau suka nggak suka? Yang Tuhan punya kasih, karena itu bukan kita punya. Amin. Nanti lihat Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita. Tuhan bilang, kalau kau memuliakan aku muliakan kamu. Itu satu ayat yang dikasih seorang tukang pijit Amerika, tukang pijit atlet Amerika Serikat kepada seorang pelari sprint dari Inggris. Siapa namanya? Riddle. Sama apa dia nama depannya? Waktu dia nggak ikut lari sprint tahun lalu, orang bilang dia calon juara di Olimpiade itu, tapi dia nggak. Orangnya, kenapa kamu nggak lari? Saya mau melayani Tuhan. Akhirnya dia lari di berikut 400 meter yang bukan spesialisasinya. Saya cerita ini Eric Riddle, saudara. Tapi waktu dia maju ke depan, saudara, dia habis 3 tali sepatu, dia pergi ke garis start. Seorang tukang pijit, orang negro dari Amerika, saudara, dia kejar si Eric dan ditepuk pundaknya. Dia tengok, salaman sama dia, ada kertas yang ditaruh. Eric jalan sampai ke depan garis start. Dia buka ayat firman Tuhan. Dia punya isi gini, barang siapa memuliakan aku muliakan dia. Bukan spesialisnya. Dia memecahkan rekor lari 400 meter. Siapa yang memuliakan Tuhan, Tuhan muliakan. Tapi itu bukan sasaran. Waktu engkau melakukan ini semua, engkau melakukan karena engkau mau memuliakan Tuhan. Bukan supaya saya diberkati, bukan supaya saya dapat balasan. Tuhan Alkitab bilang kasih perpuluhan, kantong-kantong kita nggak bocor, jerih payah kita, lelah kita taruh di kantong bolong, saudara. Bukan itu, saudara, itu hanya akibat waktu kita setia sama Tuhan. Muliakan Tuhan, Anda kan harus tahu. Saudara, banyak sekali di TV yang mulai bilang, nah, sekarang orang nggak perlu kasih perpuluhan. Aduh, itu dalil-dalil, saudara, yang mulai menghambat orang untuk diberkati Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Mereka punya alasan, dia Yahudi yang ngasih perpuluhan, orang Yahudi kasih keterangan. Oh, itu perpuluhan Taurat. Taurat bukan itu, bukan Taurat, perpuluhan bukan Taurat. Taurat itu ada hubungan dengan Abraham. Oh, perpuluhan yang kasih kenapa? Karena bait suci sudah runtuh. Tuhan, perpuluhan itu nggak ada hubungannya dengan bait suci. Kasih perpuluhan karena orang Lewi sudah nggak ada kerja. Saudara, perpuluhan berhubungannya dengan Tuhan, dan banyak sekali yang perlu diulaskan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kasih tahu, kalau engkau memuliakan Tuhan, mulai setia dengan hal ini. Kalau engkau latihlah sedini mungkin. Saudara, maaf, saya khotbah ini bukan saya kekurangan, tapi saya mau khotbah ini supaya saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan kau berdiri benar di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Makanya waktu kau doa menyembah Tuhan, haleluya, dimuliakan nama hidupmu melakukan perintah manusia.
bukan perintah Allah. Makanya waktu kita menyembah Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau engkau nggak memberi, konsekuensinya tidak seperti konsekuensi perbuatan. Engkau memberi, berarti engkau dapat. Engkau nggak menabur, engkau nggak dapat taburan. Tapi engkau nggak memberi, engkau berdiri sebagai penipu di mata Tuhan. Itu sebabnya statusmu dibenarkan, baru engkau memberi, supaya pemberianmu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan pemberian seorang, bukan taburan seorang penipu, tapi seorang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Berikut. Bagaimana memuliakan Tuhan? Yang ketiga, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Perhatikan ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Telah lunas dibayar. Sama-sama 23. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Dengan apa? Tubuhmu. Tadi hartamu, mulutmu, sekarang tubuhmu. Anda belajar nggak apa yang Alkitab bilang tentang tubuh? Bicara tubuh, bicara daging. Roma 8 ayat 7, ayat 13. Bicara tubuh, bicara daging. Dan saya kasih tahu, tubuh kita ini, daging kita ini bertentangan dengan kehendak Allah. Tubuh kita mau ke utara, kehendak Tuhan ke selatan, saudara. Maka Alkitab bilang kamu berdoa, tapi tubuhmu lemah. Tubuh masuk ke hal rohani. Tubuh masuk ke hal yang memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab bilang muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Satu ayat firman Tuhan tentang tubuh. Perhatikan ya, Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyuapan, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, itu tubuh menghantar kita pada kebinasaan. Tapi Alkitab bilang, gimana engkau memuliakan Tuhan? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara paham maksud saya? Tubuh yang suka melawan Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau memuliakan Tuhan, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah matikan turunnya tubuh. Keinginan daging, saudara, ada nggak sih uraiannya? Terus, untuk membasah tubuh yang hidup, kudus, berkenan, keinginan daging harus dibikin mati. Roma 8 ayat 13. Dari sini saya bisa baca Roma 8 ayat 13. Perhatikan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, dengar, kapan seseorang memuliakan Tuhan dengan tubuh? Coba. Orang Kristen waktu dia memuliakan Tuhan dengan tubuh, bukan pergi gereja, bukan lipat lutut berdoa, tapi waktu dia mematikan keinginan tubuhnya, dia berperang dengan tubuhnya, dia sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Waktu nggak usah ibadah, nggak usah berdoa, tubuhnya bilang nggak capek loh hari ini. Carilah tempat yang nggak usah ibadah pagi sore, tidur aja dulu, saudara. Tubuh ini waktu kau matikan, udahlah, ambillah, curilah, sudah bohonglah, saudara. Waktu tubuh ini ngomong itu, saudara, kalau kau lawan, kau matikan, engkau sedang memuliakan Tuhan. Peperangan orang Kristen mematikan tubuh, mematikan daging adalah suasana penyembahan yang lebih hebat dari menyembah dalam gereja. Perhatikan ini. Waktu orang Kristen mematikan tubuhnya, pengaruh-pengaruh dagingnya yang menyesatkan dia terus patahkan semua tawaran-tawaran dosa dari tubuh. Dia sedang menyembah Allahnya yang hebat di dalam kerajaan surga. Jangan saudara biarkan tubuhmu kalah di luar. Nanti diperbaiki hari Minggu di gereja. Dusta jalan terus, kemunafikan jalan terus, adu domba jalan terus,
kau biarkan daging itu bergerilya di hidup saudara. Lalu kau datang, nanti aku datang hari Minggu menyembah Tuhan di gereja. Bukan. Waktu engkau batalkan setiap pekerjaan daging di luar sana, engkau sedang menyembah Tuhanmu yang hebat dan luar biasa. Yang sepakat yang amin dulu. Supaya kau jangan jadi orang Kristen yang Kristen hari Minggu. Udah hari Minggu bolong-bolong. Udah hari Minggu gak setia. Kalau ibadah gak pernah merubah hidup saudara, pikirkan dulu baik-baik. Haleluya. Haleluya. Untuk apa Anda gereja? Gereja hanya menawarkan cerita-cerita yang menyenangkan, tidak mengubah hidup saudara. Gereja inilah enak firman-Nya. Cari yang mengubah hidup saudara. Saya kasih tahu, Kristen itu pikul salib. Kristen itu pikul salib. Masa mengalahkan tubuh untuk doa, untuk ibadah, untuk setia, taat saudara kepada pimpinan, taat kepada gereja lokalmu. Bagaimana salib yang besar datang sama saudara? Ini versi khotbah anak. Anak tuh kenal Bapa. Waktu engkau kenal Bapa, kenal rumah Bapa. Haleluya. Anak punya anak nggak tinggal di rumah saudara, saudara bilang apa saudara? Anak atau bukan? Anak tuh kenal rumah Bapa, kenal aturan di rumah Bapa, kenal gerejamu. Engkau mau dibentuk, engkau mau diajak untuk berinvestasi di gereja buat kemajuan rumah Bapamu di dunia ini. Amin. Itu ajarannya. Maka dari itu saudara, taklukkan daging saudara. Taklukkan. Waktu engkau menaklukkan, di luar sana engkau sedang menyembah Tuhan lebih dari ibadah seperti ini. Haleluya. Waktu engkau menolak tawaran untuk berdosa dengan Tuhan, engkau sedang menyembah Dia, memuliakan Dia. Itu saudara. Maka itulah orang-orang yang memuliakan Bapa di dalam surga. Tentang memuliakan yang lain, kita sambung di minggu yang akan datang. Yang punya semangat untuk merubah cara hidup memuliakan Tuhan, pasti akan hadir orang yang hari ini hadir. Terakhir, Bapak Ibu, kenapa tubuh harus dipersembahkan kepada Tuhan? Kenapa tubuh dosa ini harus kita kalahkan dan menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan? Kan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Padahal daging ini suka akan yang jahat, suka akan dosa, tapi kita persembahkan sebagai yang kudus. Kenapa? Karena kita belajar mematikannya di sini, lalu kita menjadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu kita harus berjuang untuk itu? Ayat terakhir sebelum perjamuan kudus, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ini ayat pokok yang tadi di atas, saudara. Mari pemain keyboard datang ke depan. Saya baca pelan ayat ini. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya dengan kata lain, kita ini sudah bukan punya kita lagi. Tuhan berkuasa. Tuhan yang punya hak atas hidup kita. Dan orang-orang yang telah menjadi kepunyaan Tuhan, karena sudah dibayar, sudah dibeli, sudah lunas, maka dia harus hidup dengan keinginan Tuhan. Dia harus punya keinginan sama dengan keinginan Tuhan. Inginilah apa yang diinginkan Tuhan. Tidak mungkin kau anak, engkau berseberangan dengan Bapa yang telah menebus engkau, menjadikan engkau anak. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah saudara. Bukan saya, bukan kekuatan manusia yang bisa ubah. Hari ini engkau dengar firman Tuhan, jadikan tanah hatimu tanah yang baik, bukan yang berbatu, yang menolak dalam hati firman. Bukan jadi duri itu tanah, saudara. Allah, karena saya begini, ngomong gini, dengar, jangan jadi duri, saudara. Engkau nggak akan hidup oleh firman yang kau pakai. Lembutkan hatimu.
Jadikan tanah yang baik. Kami akan mengalami, bukan gembalamu, kamu yang mengalami itu. Teks lagunya. Engkaulah hati hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Caramu memujikan lewat lagu.
bukan kamu lagi. Tapi itulah kepunyaan Allah. Dan hak paten Tuhan berlaku atas hidup. Hidup yang dikendalikan oleh Bapa di surga. Hidup yang diajar untuk hidup dalam keinginan Bapa. Jalanilah hidup kita sebagai anak yang telah ditebus dengan nilai darah yang mahal, yang telah melunaskan hukuman dosa atas kita, supaya kita dimuliakan di dalam kerajaan Allah Bapa kita. Di tangan kami ada roti dan cawan anggur, Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan sebagai anak Bapa yang telah ditebus dengan darah. Sebelum kami terima ini, kami mohon ampuni kami, Tuhan. Kami kadang berdiri sebagai anak yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Kami penuh kemunafikan, Tuhan. Tapi kami tahu tidak ada dosa yang tak dapat diampuni. Hanya sebatas kami bilang, ampuni kami Tuhan, maka darah-Mu yang kudus membasuh kami Tuhan, menyucikan kami, melayakkan kami kembali berdiri tepat benar di hadapan Allah sebagai anak-anak Bapa di surga. Engkau layakkan kami. Jangan ingat pelanggaran dan kesalahan kami, karena mulai minggu ini dan ketika saat kami dengar firman-Mu, kami akan berubah, Tuhan. Terima kasih. Biar kami memberi penghormatan yang tinggi atas pengorbanan Tuhan. Melalui cara hidup kami memuliakan Engkau. Selama kami masih di dunia ini, Tuhan, kemuliaan hanya bagi Nama. Dan yang sakit sembuh, dan yang lemah menjadi kuat, dan yang bimbang ditetapkan, dan yang bodoh dijadikan berhikmat oleh salib Kristus. Nama-Mu dimuliakan. Jemaat pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadiratnya. Sebelum makan dengar firman ini. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan. Engkau mengorbankan tubuh-Mu supaya tubuh yang fana kami ini menerima kemuliaan surga. Terima kasih buat pengorbanan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tubuh kami adalah hak-Mu, Tuhan. Maka kami patut membawa tubuh ini sebagai alat kemuliaan. Dengan belajar menepis dosa, tawaran-tawaran yang membuat kami jauh dari-Mu, supaya kami terus berkenan dengan tubuh kami di hadapan. Jemaat Tuhan, pegang cawan anggur dengan tangan kanan-Mu, angkat di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita minum cawan anggur ini, dengar firman Allah. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Beri pujian bagi Tuhan kita. Muliakan
Dia yang sudah mati di atas kayu salib buat hidup saja saudara. Supaya kita yang fana ini mendapatkan kemuliaan ilahi. Terima kasih Bapa di surga, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu. Saya mengundang yang membutuhkan permohonan doa yang Tuhan yang mau didoakan saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, haleluya. Lakukan mujizat
hari kami tambah maju. Tambah hari kami harus tambah dewasa. Sekalipun langkah kami tertatih-tatih, tapi ada pergerakan dalam kami. Kedewasaan akan semakin kelihatan Tuhan. Kami gak mau bertahun-tahun kami kerdil terus. Kami orang-orang yang gak mau ditempa menjadi anak kesukaan Bapa. Ajar kami Tuhan, membawa hidup kami itu diubah Tuhan. Hanya firman yang bisa mengubah kami. Dan setiap telinga yang mendengar firman ini, hamba berdoa biar Roh Kudus menjamah hati kami. Tanpa urapan firman ini gak pernah berarti. Tanpa kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, firman ini akan tidak pernah berarti apa-apa. Dan lembutkan setiap hati untuk berkata amin kepada firman yang mengubahkan. Kami pulang hari ini dengan sukacita Tuhan yang hebat. Kami percaya jawaban-jawaban yang Tuhan tunjukkan kepada kami, yang menjadi pertanyaan besar yang dulu kami tolak, kami tentang, tapi firman datang untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku atas firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa di surga. Dan kamilah orang-orang yang berkemenangan menjalani hidup Tuhan di setiap lini hidup kami. Selesai dari gereja ini, perjuangan kami banyak. Tapi kami tahu kami harus hidup memuliakan Tuhan. Panjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bahwa semua bagian melayani Tuhan, melayani asal kolektan Tuhan berkati. Singer, worship leader, tamborin Tuhan, Allah urapi dengan kasih sayang Allah. Beri hati melayani Tuhan, beri hati memuliakan Allah. Pemain-pemain musik hari ini urapi mereka. Kami percaya apa mereka buat bagi Tuhan, akan mereka Tuhan nanti di hari depan nilai yang lebih yang Tuhan beri. Mereka menabur hari ini apa yang mereka tahu itu mereka tuai. Mereka melayani Tuhan hari ini. Tuhan layani mereka besok. Melalui orang-orang yang tepat di hidup mereka Tuhan. Itu sebabnya ajar kami terus setia melayani Engkau dan pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan jemaat yang tidak sempat hadir, ulurkan tangan. Kalau mereka sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemurahan, kebaikan Tuhan terus menjadi bagian hidup mereka Bapa. Di lain waktu kami boleh muji terjadi, mereka beribadah bersama-sama kami memuji Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Kau tetapkan, yang malas Tuhan bergerak dengan firman Tuhan sampai roh mereka menyala-nyala kembali Tuhan. Tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, mereka menurut ajaran firman untuk datang menyembah memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami semua, tak terkecuali siapapun hari ini. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Langkah pulang jemaat Tuhan kami serahkan tangan. Jauh dekatnya lagi berkendaraan Tuhan tolong mereka, tibakan dengan selamat Bapa. Bahkan bukan hanya perjalanan pulang mereka, tapi perjalanan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau menyertai mereka, membela mereka, menopang, mengangkat mereka, memuliakan mereka Tuhan. Dan datangkan kami kembali hari ibadah yang lain, memuji membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kekasih-kekasih kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Dan pulang bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang rendah hati, yang mau dibentuk, yang mau taat, yang mau terus memuliakan Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya.